Oke, kita masuk ke gelombang elektromagnetik. Biasanya disebutnya ini biar enaknya game. Gelombang elektromagnetik. Nah, oke, ini di gambar ini. Nah, kita bisa tahu nih, kalau gelombang elektromagnetik itu dia yang punya namanya wavelength, panjang gelombang, dan frekuensi. Ya kan sebelumnya kita udah ini kan ya, udah belajar ya. Dia ada lambda nanti dan frekuensi. Nah, dilihat nih, ini jenis-jenis gelombang elektromagnetik dibagi-bagi menurut frekuensinya dan panjang gelombangnya. Nah, jadi nih, kalau di atas ini sisi atas dia panjang gelombangnya. Jadi semakin ke kiri dia semakin panjang, semakin ke kanan dia semakin pendek gelombangnya. Nah, kalau semakin pendek berarti gimana? Gini kan ya, pendek dia rapat. Nah, kita rapat. Oke. Jadi yang dimaksud panjang gelombang itu dia satu gelombang kan ya, puncak lembah gitu. Kalau semakin kecil berarti semakin rapat. Nah, yang di bawahnya itu dia frekuensi. Frekuensi itu dia memiliki energi. Jadi semakin tinggi frekuensinya, energinya juga semakin tinggi. Nah, ini semakin ke kanan dia semakin tinggi energinya. Nah, bisa kita lihat nih, berarti energi yang tinggi itu di bagian gamma rays, sinar gamma. Biasanya gini ya, gini kan gamma. Nah, kemudian X-ray disusul dengan ultraviolet. Nah, habis ultraviolet nih kita ini ada namanya UV visible. Dia cahaya tampak, cahaya matahari gitu kan ya, putih biasanya. Nah, visible spektrum ini bisa kita bagi lagi, ada merah dan ungu. Ungu itu dia paling pendek panjangnya, frekuensinya paling tinggi. Nah, dia kan di sampingnya ungu dia ultraviolet kan ya. Nah, ultraviolet ini juga ungu nih. Kemudian red masuk ke infrared dan radio wave dan long wave. Nah, di sini antara 10 sampai 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 11. Nah, ini bisa kita bagi lagi. Ini yang sering di ini ya, di elektronika. Ada FM radio, TV channel, negatif, aeronautical. Nah, di sini. Bisa kita lihat. Oke. Nah, mungkin ini pembagiannya ya menurut panjang gelombang. Nah, kemudian nih gue mau kenalin lo game itu dia bisa merambat. Jadi gelombang elektromagnetik, si game itu bisa merambat. Dia merambat, si gelombang elektromagnetik ini dia merambat, tapi kita tinjau dari segi kualitatif. Jadi gini ceritanya. Ini sini ada sumber energi ya, sini sumber energi. Nah, ini kotak. Oke. Nah, pertama tadi ini sumber ya, ini sumber. Nah, kemudian disambungin ke osilator. Nah, LC kan ada induktor, ada induktor, ada si kapasitor. Resistor harus ada pastinya. Lanjut, ini ada transformator di sini. Nah, kemudian sini jalur transmisi. Nah, ini antena dipolistrik. Oke. Nah, kita pertama tinjau dari sini ya, dari sumber energi. Jadi sumber energi ini dia ngasilin energi listrik masuk ke sini. Nah, kemudian di osilator ini dia dibentuk arus sinusoidal di sini di osilator. Frekuensinya berapa segala macam. Nah, kemudian masuk ke transformator, itu buat gedein arus tegangan yang dibutuhkan. Buat digedein sini. Nah, kemudian masuk ke ini ya, jalur transmisi. Nah, jalur transmisi dialirin ke sini. Nah, kemudian di antena dipolistrik. Nah, tapi yang jadi perhatian itu kan di ini osilator ini, di osilator. Jadi arus di osilator ini kita tinjau dari osilator. Arus osilator. Nah, di osilator ini kan dia menghasilkan ini ya, arus bolak-balik. Nah, nanti muatan berosilasi sinusoidal dia jadinya. Nah, muatan berosilasi sinusoidal
sinus sinusoidal. Nah, beroscilasinya di mana sih? Kan ini dari sini kan ya. Ini nanti listrik ke sini, dia naik turun. Nah, nyambung ke antena. Nah, kita tinjau di antenanya. Kita perbesar. Gini. Nah, antena. Misalnya ini ya, ini jalur transmisinya gua buat gini aja. Nah, ini kan pertama kan ya listrik yang ngalir ke sini kan. Nah, ini datang nih ke sini. Nah, listrik itu membawa muatan. Gua pakai proton aja ya, soalnya proton itu kan dia searah kan ya sama arus listrik kan. Nah, pertama gini, berarti si proton ke atas nih, misalnya proton ke atas, berarti si elektron ke bawah kan ya. Nah, ada proton dan elektron, dia muncul yang namanya dipol listrik. Nah, dipol listrik itu dia ada jaraknya nih, set, set. Nah, jarak antara dipol listrik ini D, kita misalkan D. Nah, muatannya itu Q. Nah, Q. Nah, jadi si dipol ini dia hubungannya gini sama medan listrik. E sama dengan 1 2 pi epsilon 0 per P Z pangkat 3. Nah, ini dipolnya nih. Si P ini tuh dipol, momen dipol. Nah, momen dipolnya itu dia besar Q kali D. Nah, Q kali D. P itu Q kali D. Nah, semakin besar Q D-nya nih, ini jangan dihafalin ya, ini gue mau ngasih tau aja. Semakin besar Q kali D-nya, berarti medan listriknya semakin besar kan ya. Nah, berarti ya gimana dia besarnya? Jaraknya makin besar kan ya, Q-nya tetap kan. Ini Q-nya sama, Q-nya tetap, jaraknya makin besar, akhirnya si elektronnya, medan listriknya dia semakin besar. Nah, ini rumus ini udah didapat di hukum kolom ya. Ini hukum kolom udah dapat. Nah, Q-nya makin besar, artinya apa? Kan namanya listrik bolak-balik kan ya. Ada suatu saat si ininya, si protonnya di sini sama elektron di sini. Ada suatu saat juga dia di tengah-tengah gini. Nah, jadi gimana tuh? Jadi nanti bakal ngebentuk namanya medan listrik gini. Ini gua kasih jarak. Nah, biar enak. Sinusoidal dia. Nanti ada suatu saat dia naik, terus turun, turun lagi, terus naik. Nah, gitu. Nah, saat dia ke bawah artinya apa? Si ini kan bertukaran ya, tadi plus di atas, min di bawah, dia tukaran tempat, jadi di bawah. Soalnya kalau keadaan normal nih plus di atas, minus di atas, dia medan listriknya dia ngarah ke atas, bukan di atas ini. Dia bakal ke atas, arahnya ke atas. Nah, kalau plusnya di bawah, jadi dia ke bawah nanti. Gitu. Nah, kemudian nih, kan batang ya. Nah, ini batangnya gue pisahin ke sini. Nah, batang. Ketika dia dialiri arus gimana? Ada arus mengalir nih. Nah, karena ada arus mengalir, ada namanya medan magnet sesuai aturan tangan kanan. Nah, jadi gimana? Jadi medan magnet gini kan ya, set melingkar ini dia. Nah, gitu. Jadi dia melingkar, artinya kita tinjau di sisi sini, sebelah kanannya. Dia ke dalam kan ya, dia ke arah ke dalam sini. Nah, kita bisa buat medannya, berarti dia gini. Nah, gue buat ke sini aja, ke arah sini aja biar kelihatan. Nah, ini kan enak. Oke. Nah, gue buat ke sini biar jelas. Nah, jadi dia tegak lurus. Medan listrik dan medan magnet dia tegak lurus. Gitu. Jadi berbarengan.
Jadi dia udah ini menghasilkan energi medan listrik dan medan magnet. Yang biru itu E. Nah, yang yang merah itu B, medan magnet. Oke, dia udah menghasilkan tadi ya, karena ada gerak muatannya dia ke atas. Dia muatan berosilasi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Akhirnya menyebabkan si ini gelombang ini. Oke. Nah, terus dia mengalirkan dia. Nah, pancaran sinar. Terus ini ada arah gelombangnya. Nah, nanti fungsinya itu bisa kita dapat nih. Fungsinya itu fungsi gelombangnya pertama E itu medan listrik ya, yaitu Emax sin bentuknya sinusoidal, Kx, K itu konstanta gelombang, omega T. Kemudian B ini secara kualitatif dulu, Bmax sin Kx sama aja minus omega T. Nah ini nanti fungsinya, fungsi gelombangnya. Nah kemudian kecepatannya nanti kita dapat segini. Kecepatan C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Nah, mu 0 ini di medan magnet ya. Nah, ini kecepatannya. Nah, nanti kita bahas di perhitungan, di secara kuantitatif. Terus ada rasio nih. Rasio amplitudo. Rasio amplitudo kan yang besar maksimumnya kan ya, max per bm sama dengan c. Nah ini rasionya. Kemudian itu ada rasio magnitudo, berarti bisa jadi kayak gini ya, E per B sama dengan C. Nah, oke, kita lihat lagi nih tampak gelombangnya. Kan tadi masih acak-acakan kan ya. Ini gua buat lagi yang bagusnya dulu. Jadi sumbu ini ini namain sumbu Z. Ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Nah, kecepatannya dia ke sini. Nih, kecepatannya ke sini dari 0. Oke, yang biru itu tadi ya, yang biru itu dia E. Yang merah itu dia B. Nah, ini panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya berarti segini. Nah, ini panjang gelombang segini. Dari puncak ke puncak. Ini kita sebut muka gelombang. Nah, jadi sini muka gelombang nih. Nah, ini muka. Ini di sini namanya muka gelombang. Nih. Nah, ini muka gelombang. Muka gelombang. Di ujungnya, di awal. Pas di sini. Set. Nah, ini muka gelombang. Oke, C itu besarnya berapa sih, C? C sama dengan 29,729,458 meter per second. Oke. Sip.